Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan mari kembali kita sama-sama melihat informasi terbaru terkait dengan situasi yang sedang berlangsung antara Israel versus Hamas. Saya ini sudah mendekati 6 pekan dan kawan-kawan semua, Bapak Ibu di sini juga sudah dijelaskan ya bahwa pasukan Israel sudah berada di jantung kota Gaza. Apa yang akan terjadi? Nah, ini penampakan ya pihak dari Israel ya, tank-tanknya itu masuk ke pusat kota Gaza ya. Saudara, teman-teman semuanya, di sini juga bahkan dijelaskan Dubes Palestina menyebut bahwa pihak Israel ya mengendalikan arus barang dan orang di Gaza. Nah, kawan-kawan, saudara-saudara semua, mari kita lihat ya, di sini dijelaskan bahwa Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Juhair Al-Sun, yang menyampaikan otoritas Israel masih mengendalikan arus masuk dan keluar barang serta orang dari Gaza, ya Palestina. Kendali itu katanya berlaku melalui kewajiban inspeksi orang dan barang dari otoritas pihak Israel sebelum orang dan barang masuk dan keluar dari Gaza, utamanya melalui perbatasan di Rafah, daerah di Palestina yang berbatasan dengan Mesir. Jadi ini dia ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, penjelasan dari pihak Dubes Palestina ya mengenai otoritas ataupun kemudian pihak dari Israel ya. Lalu kemudian lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa semua bantuan kemanusiaan ya, bahkan dari pemerintah Indonesia termasuk di dalamnya ya, di El Rasi, Sinai Mesir ya, itu membutuhkan ya ataupun menunggu izin ya dari Israel. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Teman-teman semuanya, mari kita lihat lagi lebih lanjut. Di sini dijelaskan bahwa pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto di kantornya ya pada beberapa hari yang lalu, itu dijelaskan bahwa ya juga sekalian menyambut ya kedatangan 22 mahasiswa Palestina dan para penerima beasiswa untuk menempuh pendidikan S1 di Universitas Indonesia selama 5 tahun. Nah, itu dia saudara ya, teman-teman semua. Jadi pihak dari Indonesia ya sudah berikan beasiswa ya katanya. Lalu lebih lanjut lagi, mari kita lihat di sini dijelaskan ya, ini informasi-informasi pembanding ya saudara-saudari ya. Di sini dikatakan bahwa pasukan Israel sudah berada di jantung kota Gaza. Apakah Gaza akan segera jatuh ke tangan Israel? Nah, ini dia ya. Bapak Ibu, di sini dijelaskan bahwa kota Gaza dikepung ya, kami beroperasi di dalamnya, kata Perdana Menteri Israel itu ya, Benyamin Netanyahu. Yang Netanyahu mengatakan bahwa tidak akan ada gencatan senjata ya ataupun pengiriman bahan bakar ya sampai semua sandera Israel dibebaskan oleh Hamas yang mereka sandera pada tanggal 7 Oktober itu. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, memang situasi yang sedang berlangsung di sana nampaknya semakin mencekam ya. Jadi bahkan di sini dikatakan ya, mereka ini datang dari utara dan selatan. Mereka menyerbu dengan koordinasi penuh ya antara pasukan baik yang ada di darat maupun di udara dan juga laut. Jadi Bapak Ibu semuanya, itu situasi yang sedang berlangsung di sana dan memang ini benar-benar sangat mencekam ya. Karena itulah tentu secara pribadi ya, saya sangat mengharapkan ya semoga situasinya itu segera membaik ya. Karena begini ya, teman-teman dan Bapak Ibu semua, kenapa saya sering sekali menyampaikan situasinya segera membaik? Karena ya ini kan kasihan masyarakat biasa, warga biasa yang menjadi korban. Oleh karena itulah menjadi sesuatu yang cukup mengherankan bagi saya secara pribadi ketika ada orang yang nampaknya hobi sekali kompor-komporin situasi yang sedang berlangsung di sana dengan cara puji Hamas ketika meroket Israel, puji Hamas ketika rudalin Israel. Ya, tetapi ketika Israel balas, mereka mengecam, mereka menjadi marah. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang patut ditanyakan ya. Mengapa mereka menginginkan Israel di bumi hanguskan? Tapi giliran Israel membela diri, ya bahkan kemudian melakukan serangan yang berkali-kali lipat ya. Dan akhirnya menimbulkan banyak korban, semuanya menjadi marah ya. Nah, sekarang begini saudara ya, teman-teman semua ya, saya secara pribadi tetap berada pada posisi netral ya, karena begini ya, kasihan masyarakatnya. Masyarakat yang ada di Palestina terutama di kota Gaza menjadi korban. Masyarakat yang ada di Israel yang juga menjadi korban, bahkan sampai sekarang ada yang menjadi sandera dari pihak Hamas. Kasihan ya, kasihan saudara-saudari ya. Kasihan sekali ya. Itu sebabnya solusi yang paling baik sebenarnya adalah bukan tentang mengecam siapa, bukan tentang membela siapa, tetapi ini bagaimana caranya ya supaya masyarakatnya ini tidak lagi menjadi korbannya. Karena itulah ya, itu sebab alasan saya menyampaikan bahwa saya heran ketika ada orang yang puji-puji Hamas ya, puji-puji Hamas setinggi langit ketika menyerang Israel ya. Bahkan mereka, saudara ya, beberapa waktu belakangan kan ramai juga ya doa dari seorang tokoh publik ya, yang
mendoakan kepada Tuhan agar orang yang seiman dengannya, terutama yang tinggal di kota Gaza di Palestina ini ya, dilindungi oleh Tuhan ya katanya, tetapi dia juga sekaligus meminta kepada Tuhan agar membinasakan Israel. Nah ini bagaimana ya saudara-saudara ya, seolah-olah kan akhirnya kan ini terkait dengan isu agama, padahal tidak ya. Ini kan yang terjadi, bahkan warga yang ada di kota Gaza itu bukan hanya saudara-saudari kita yang beragama Islam, ada juga Kristen di sana dan ada yang kemudian menjadi korbannya. Karena itulah ya teman-teman, saya heran sekali ya ketika yang didoakan ya, minta doakan apa namanya, berdoa ya agar warga di Palestina terutama yang seiman itu katanya ya dilindungi oleh Tuhan ya, tapi sekaligus minta kepada Tuhan untuk binasakan Israel. Nah sekarang begini ya, kalau misalnya saudara-saudari ya ataupun teman-teman Bapak Ibu semuanya berada pada posisi Israel ya, apakah kalian mau ya berdiam diri sambil menunggu dibinasakan? Tentu tidak kan, apalagi pihak Israel ini sudah tahu bahwa filosofi Hamas ini adalah untuk membinasakan Israel. Ya, apakah kemudian kalau kita misalnya ya berada pada posisi Israel, apakah berdiam diri sambil menunggu? Ya tidak mungkin kan itu dilakukan. Sebagai negara tentu mereka akan mempertahankan ya kedaulatannya dan menjaga rakyatnya. Kan itu sama halnya kalau Indonesia pun berada pada posisi seperti itu, ya tentu kita akan memberikan perlawanan ya, kita akan melindungi masyarakat kita akan melindungi rakyat kita ya. Karena seperti itu ya, kita akan melindungi otoritas dan kedaulatan bangsa kita dengan sekuat tenaga saudara-saudara ya. Karena itulah yang paling baik jangan ganggu Indonesia, jangan ganggu rakyat Indonesia, karena rakyat Indonesia punya kewenangan, punya hak untuk bisa sejahtera, punya hak untuk bisa damai ya. Indonesia punya hak itu saudara-saudara ya. Ya demikian juga Israel ini kan ya, mereka tentu tidak mau warganya diserang. Nah memang begini teman-teman ya, tidak bisa dipungkiri bahwa situasi ini telah menimbulkan banyak korban dari pihak warga. Inilah yang membuat saya secara pribadi sedih ya melihatnya ya. Sedih sekali kawan-kawan, kasihan ya. Banyak sekali itu ya, wah yang saudara-saudara ya, masyarakat biasa yang ada di kota Gaza itu kalau kita lihat ya, wah kasihan sekali ya. Saya kasihan Bapak Ibu, sedih melihatnya ya. Ya, itu sebabnya sebenarnya situasinya adalah saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Gilbert ya, bahwa ini kedua belah pihak ini harus diminta ya, harus diperintah kedua-duanya jangan lagi saling serang. Hamas hentikan serangan, Israel hentikan serangan. Nah ini yang disampaikan oleh Pak Pendeta Gilbert itu kawan-kawan, yang saya rasa wah itu sebuah pesan yang bagus ya, sebuah pesan, karena tidak mungkin ya Israel akan berhenti menyerang kalau Hamas lagi menyerang. Demikian pula sebaliknya ya. Ya demikian pula sebaliknya. Tapi yang terjadi memang Israel juga sudah bertekad dan berkomitmen ya. Mereka katanya tidak mau gencatan senjata, tidak mau damai, pokoknya mereka harus membumi hanguskan Hamas. Karena mereka sangat marah sekali terkait dengan insiden yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 1 bulan yang lalu itu saudara. Bahkan sudah lebih dari 1 bulan ya. Teman-teman Bapak Ibu semuanya ya, itu sudah lebih dari 1 bulan. Nah karena itulah teman-teman Bapak Ibu semua, ya apa yang bisa kita lakukan ya, kalau saya tidak mau mengecam ya saudara-saudara ya, kalaupun mau mengecam ya kecam dua-duanya ya, kecam dua-duanya, dan kita tidak boleh melupakan konteks penyebabnya ya. Ini kan bermula ketika dari pihak Hamas ya, entah apa yang dipikirkan Hamas pada waktu itu ya, mereka nampak percaya diri melakukan serangan kepada apa namanya ya, kepada Israel ya, tetapi akhirnya kan justru yang terjadi ya saudara-saudara ya, apa namanya, justru dibalas ya secara berkali lipat. Nah tadi saya ada satu uraian nih kawan-kawan, ini ada satu uraian ya yang membahas terkait dengan perbandingan ini ya, perbandingan tentara ya ataupun militer ya. Katanya Israel ini tentara aktifnya itu ada, ini dia ya, 1.609 ini kawan-kawan, 169.000 ya ini yang aktif ya. Lalu cadangannya ada 400 ya, 65.000. Sedangkan Hamas katanya ini diperkirakan ya, Brigade Is Al-Din katanya dengan Al-Qassam itu ya adalah sekitar 15.000 sampai 20.000 ya. Nah ini dia teman-teman sumber informasinya ya. Ya ini dia. Ya, saudara-saudara bisa perhatikan di situ ya. Jadi Bapak Ibu semua, ya memang situasinya benar-benar mencekam. Memang kalau dibandingkan dengan apa namanya ya, jumlah pasukan ya tentu ya Israel pasti lebih banyak Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara, ini saya mau sampaikan kepada saudara-saudara semua, ini ada satu informasi ya. Saya coba share dulu ya. Presiden Palestina ya, lolos dari ini kawan-kawannya. Saya coba kasih tunjuk dulu ini ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Ini dia ya. Seperti yang saudara semua. Presiden Palestina ya lolos dari percobaan pembunuhan katanya ya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Ya tadi saya ada berita kawan-kawan ya.
Nah, ini dia ya. Oh, saudara-saudara, ini ya. Jadi tadi ada ulasan yang membahas itu katanya apa namanya ya? Oke, ya. Coba kita lihat di sini ya. Oke, teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini beberapa jam yang lalu ya. Wah, ini katanya dilakukan oleh pihak yang tidak setuju dengan ini ya, dengan Presiden Palestina yang tidak mengumumkan ya apanya perang perang global melawan Israel katanya. Tadi saya sempat dengarkan seperti itu kan kawan ya. Jadi itu situasinya Bapak Ibu ya, memang semakin memanas ya, dan karena itu kita harapkan semoga segera membaik dan semoga segera kondusif. Terima kasih. Mari silakan berikan tanggapan, saling melengkapi ya informasi yang bertebaran beredar di media sosial ini. Mari Bapak Ibu ya, kalau ada informasi-informasi dari Bapak Ibu ya, ataupun juga ya ada uraian-uraian, ya silakan saudara-saudara ya, mari kita saling berbagi informasi supaya kita mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan apa adanya, bukan ada apanya. Terima kasih semuanya. Ya, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai memberkati kita semua. Salam damai, salam toleransi.